Hai semua, melanjutkan cerita Soul Land. Jangan lupa subscribe. Qian Rensu memegang lengan kanannya lurus dan miring, pedang malaikat suci membentuk garis lurus dengan lengannya. Cahaya emas murni gaudi terpancar dari setiap bagian pakaian angelik miliknya, memegang pedang malaikat suci di tangannya dan menebas dengan keras. Dengan bahu kanannya sebagai pusat, dia dengan cepat memotong lingkaran raksasa, pedang malaikat suci meninggalkan serangkaian bayangan. Misalnya lingkaran itu selesai. Lingkaran cahaya emas murni muncul di sekitar Qian Rensu. Dan dalam cincin cahaya ini, cahaya emas murni langsung melonjak seperti matahari turun muncul di belakang Qian Rensu. Qian Rensu mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Dia tidak akan memberi Tang San kesempatan untuk bernapas. Domain malaikat yang menjadi milik dewa malaikat akhirnya dirilis. Langit langsung berubah menjadi keemasan, hanya cakram emas murni seperti matahari di belakang Qian Rensu yang tetap berbeda. Bahkan, sinar matahari yang sesungguhnya tidak bisa masuk antara langit dan bumi tampak dipenuhi dengan cahaya kemasan ini, bahkan laut yang jauh menunjukkan refleksi kemasan. Tang San merasa seolah-olah dia kembali ke tanah warisan Saagot. Tiba-tiba pemandangan di langit berubah. Diterangi oleh cahaya emas keramat, Qian Rensu langsung berubah. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4 dalam sekejap mata. Qian Rensu yang tak terhitung jumlahnya terpisah di langit. Dan setiap Qian Rensu memegang pedang malaikat suci tinggi, cakram emas murni yang bersinar di belakang punggungnya. Dan semua di belakang semua Qian Rensu bersinar ke arah Tang San. Tang San merasa seolah-olah tubuhnya tiba-tiba berbobot 30 juta ton, dan bahkan dengan kekuatan setinggi dewa ia ditekan hingga sulit bernapas. Matahari 10.000 matahari melanggar surga. Qian Rensu yang tak terhitung berteriak dengan satu suara gemuruh di udara, suara membuat tanah retak di sekitar Tang San. Dalam jangkauan sinar matahari murni itu, bahkan daratan mulai tenggelam. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, Tang San menutup matanya. Perlahan menaikkan Saagot Trident untuk menunjuk ke langit, ekspresinya tampak agak serius. Pola gelombang dan awan di Saagot Trident tampaknya menjadi hidup. Terutama Saagot Eight Wings di punggungnya yang terus-menerus mengepak. Satu lingkaran air biru berdesir keluar dari dalam Tang San satu demi satu, menghadap ke langit yang sudah berubah menjadi emas. Bahkan lautan dalam jangkauan tampaknya ditekan oleh domain malaikat di langit. Apa yang bisa dia lakukan? Qian Rensu pada dasarnya tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas dan memulihkan kekuatan surgawi. Tidak ada celah untuk diserang, dan yang paling menakutkan adalah bahwa setiap serangan yang dia luncurkan lebih kuat daripada yang terakhir. Saagot Trident perlahan-lahan naik, cahaya biru yang beriak itu perlahan mengembun di sekitarnya. Permata belah ketupat di Saagot Trident tiba-tiba bersinar, dan dengan dia sebagai pusatnya, riak biru air itu langsung menyebar. Langit berwarna kemasan, tetapi dalam sekejap ini bumi berubah menjadi biru. Air laut berubah menjadi kemasan karena cahaya di langit juga kembali normal. Kabut biru muda diam-diam naik dari warna biru tak berujung, dan lautan yang semula bergelombang tiba-tiba menjadi tenang. Sosok Saagot raksasa perlahan-lahan muncul di belakang Tang San, dan 10 cincin rohnya semuanya merilis kemegahan yang mempesona. Pada saat ini Tang San tiba-tiba berubah ilusi, tetapi indera surgawi menjadi sangat solid. Qian Rensu awalnya menggunakan dewa 10.000 matahari melawan surga milik dewa malaikatnya untuk dengan kuat menargetkan Tang San. Tetapi sekarang dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tiba-tiba tampak melayang tak menentu. Meskipun dia jelas-jelas berdiri di sana, tetapi dipenuhi dengan perasaan yang tidak nyata. Bahkan dalam kisaran 10.000 matahari melanggar surga, warna biru Tang San yang dipancarkan masih menyulut seluruh lautan. Energi biru air naik dari permukaan laut, energi elemen, air paling murni di dalam lautan. Itu seperti lautan lain yang dilepaskan dari laut. Dan didorong oleh akal surgawi Tang San melampaui Qian Rensu itu, berubah menjadi gelombang raksasa meluap tak terbatas yang menyapu dari laut. Jet Wave, Saagot Infinite Asia. Tang San meludahkan dengan suara rendah. Suaranya sepertinya tidak memiliki kekuatan ofensif, tetapi pada saat itu suaranya yang mantap tampaknya menjadi sumber energi laut yang meledak. 10.000 matahari melanggar surga meletus pada saat yang hampir bersamaan. Matahari di belakang masing-masing Qian Rensu berubah menjadi bintang, jatuh emas murni raksasa yang jatuh dari langit, lurus ke Tang San.
Itu juga pada saat ini bahwa gelombang biru dari seluruh lautan juga melonjak. Api bertemu air, matahari emas bertemu gelombang batu giok, terus Sunfira menghadapi True Moon Water, dewa malaikat menghadapi Sagot. Energi yang benar-benar bertentangan tetapi pada tingkat yang sama langsung tertutup. Efek pamungkas akan ditentukan pada masing-masing kekuatan absolut mereka. Serangan ini, apakah Tangsan atau Qian Rensu tidak memiliki kesempatan untuk memainkan trik apapun. Mereka hanya bisa melakukan yang terbaik untuk meluncurkan kekuatan yang mereka lepaskan pada musuh. Emas murni dan biru ledakan melonjak membuat seluruh Dolua benua bergetar. Kota terdekat adalah sekitar 300 li jauh, namun semua orang di sana jelas melihat pemandangan yang mempesona ini. Bumi bergetar seolah-olah dunia berakhir. Rakyat jelata di kota itu tenggelam dalam kepanikan yang luar biasa. Matahari emas tidak bisa menguapkan seluruh gelombang batu giok warna biru yang tak terbatas itu dengan tenang menelan meteor emas yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Qian Rensu adalah salah satu tidak percaya, dipenuhi dengan kejutan oleh cahaya biru yang menyapu tinggi ke langit. Dia merasakan kehangatan tanpa batas. Dan dalam pelukan gelombang biru yang hangat dan lembut ini, perasaan lelah naik secara spontan. Seolah-olah hanya tertidur di sini akan menjadi pengalaman yang paling sempurna. Qian Rensu menggigit ujung lidahnya. Cahaya kemasan murni tiba-tiba bersemi dari Angelic Raiment, hanya berhasil menahan perasaan lelah itu dan langsung melonjak. Akhirnya dia masih memotong gelembung biru dan menembak ke langit seperti sinar cahaya. Tetapi kekuatan surgawi dan indera surgawinya masih turun secara substansial dalam gelombang biru sebelumnya. Tetapi dia bahkan tidak menyadarinya sampai dia melarikan diri darinya. Langit masih emas domain Angelic emas dan tanah masih biru domain Sagot biru. Tak satu pun dari dua kekuatan tingkat dewa mampu menghancurkan domain lawan dengan mereka sendiri, dan hanya bisa menggunakannya untuk memperkuat kemampuan surgawi mereka. Sudah ditekan ke dalam kerugian absolut, Tangsan menarik melawan arus dan tidak hanya menghancurkan serangan Qian Rensu, tetapi sebaliknya juga mengurangi dua kekuatan surgawi Angelicnya. Meskipun dia tidak terluka, Tangsan tanpa ragu memegang keuntungan mutlak dalam bentrokan ini. Bagaimana bisa? Qian Rensu tidak menyerang lagi, memungkinkan Angelic Six Wings di punggungnya dengan cepat memulihkan kekuatan surgawi melalui domain Angelic di udara. Dia tidak mengerti bagaimana keadilan mistik habis-habisannya tidak bisa bersaing dengan Tangsan ketika keduanya adalah kekuatan tingkat dewa. Mungkinkah itu karena dia didukung oleh Lao? Apakah ini sangat aneh? Tangsan membuka matanya menatap Qian Rensu yang tersenyum di udara. Dia juga tidak menyerang lagi. Qian Rensu mengawasinya dengan dingin, mengerucutkan bibirnya dan dengan panik menyebarkan kekuatan surgawi malaikat di dalam dirinya. Bersiap untuk menyerang kapan saja. Sebenarnya kamu tidak perlu bingung, alasan kekuatan yang bisa saya gunakan untuk mengalahkan Anda sebenarnya bukan karena saya berada di dekat laut. Saya seorang dewa, dan sama seperti Anda dapat memanfaatkan kekuatan matahari kapan saja. Di mana saja, saya juga dapat memanfaatkan kekuatan lautan kapan saja dan di mana saja. Alasan saya bisa mengambil keuntungan dari kerugian dengan serangan ini adalah karena perbedaan mutlak dalam kekuatan di antara kami. Bahkan, jika Anda dan saya sama-sama dewa, rasa surgawi Anda lebih rendah dari saya. Dan menarik kekuatan dunia luar dilakukan melalui akal surgawi. Perasaan surgawi Anda kurang dari milik saya, jadi Anda secara alami tidak dapat menarik sebanyak mungkin kekuatan dari matahari dari laut. Jadi bagaimana Anda bisa mengalahkan saya? Omong kosong. Kami berdua dewa, mengapa akal surgawi saya tidak setara dengan Anda? Qian Rensu melotot marah, kau akan terbawa suasana jika kau bisa memengaruhi kepercayaan diriku. Qian Rensu menatap tajam ke Tangsan saat dia berbicara, menangkap setiap detail dari apa yang dia katakan, menentukan apakah dia sudah panah pada akhir penerbangannya. Tapi dia kecewa. Perasaan surgawinya tidak dapat menargetkan Tangsan, dan kekuatan Sagot yang Tangsan pancarkan tidak tergoyahkan. Sama stabilnya dengan sebongkah batu yang bersarang di tanah. Tangsan tersenyum tipis, tidak bisa membantu jika kamu tidak percaya. Benar, kami berdua dewa. Tetapi cara kami menjadi dewa benar-benar berbeda. Saya berani mengatakan cobaan yang saya alami jauh melampaui cobaan Anda. Dan sebenarnya kekuatan mental saya jauh lebih besar dari Anda untuk memulai.
Keduanya sebagai dewa, kita secara alami dapat mewujudkan kemampuan bawahan kita. Kekuatan mentalku sebanding dengan peringkat 99 puncak dulu, bahkan ketika aku baru saja menjadi judul leluhur. Apalagi sekarang. Qian Rensu, kau bukan lawanku. Qian Rensu tidak berbicara lagi. Dia memaksa dirinya untuk tidak mendengarkan Tang San. Setiap kata yang dia ucapkan sepertinya menggoyahkan kepercayaan dirinya. Mengangkat pedang malaikat suci sekali lagi, 10.000 sinar cahaya kemasan jatuh dari langit menyinari dirinya. Cahaya keemasan secara bertahap berubah menjadi cahaya kemasan murni, dan energi yang mengelilinginya di langit langsung berubah. Angelic Raiment menghasilkan lapisan cahaya keemasan yang cepat berlalu, dan dia mengeluarkan tangisan panjang, berbalik dan menerjang Tang San dengan pedang malaikat suci. Tang San tidak menunggunya. 8 sayap di punggungnya mengepak, dia muncul di udara mengarahkan Sagot Trident ke depan, langsung ke arah pengisian daya Qian Rensu. Keduanya berkelebat melewati satu sama lain, langsung mengubah posisi, suara ledakan renyah melayang di udara. Tang San bergoyang di udara, menggunakan Sagot Eight Wings untuk menangkap keseimbangannya. Dengan serangan pedangnya yang berhasil, Qian Rensu hampir tidak berhenti. Kedua tangannya mencengkeram gagang pedang malaikat suci dan berbelok di busur udara yang indah. Dia menembak lurus ke Tang San dengan pedang mengenakan serangkaian cincin cahaya emas. Serangan daerah berskala besar tidak bisa berurusan dengan Tang San. Jadi Qian Rensu hanya bisa menyalahkan lautan yang terlalu dekat dan memutuskan untuk menyelesaikan pertempuran dengan pertempuran jarak dekat. Tiba-tiba tembakan cahaya biru dari tangan Tang San, suara magnetiknya bergema di telinga Qian Rensu. Air mata Guanyin. Dua kata sederhana, tetapi mereka langsung mengubah bentuk pedang Qian Rensu berantakan. Cincin cahaya emas yang awalnya menyerang langsung berkontraksi, dan dia secara bersamaan berputar dan mengubah arah, berbalik dari kepala yang bertugas ke terbang sejajar dengan tanah. Wajahnya yang lembut juga menunjukkan alarm. Guanyin Tius telah meninggalkan kesan yang terlalu dalam padanya. Kembali ketika Tang San masih hanya gelar Doluo, dia telah menghancurkan hatinya hanya dengan serangan ini. Lagi-lagi mendengar kata-kata Guanyin Tius pada saat ini jelas membuatnya kesal. Dan meskipun sekarang dia mengenakan pakaian anglik, karena Tang San telah menjadi Sagot, mengenakan pakaian tidak bisa memberinya perasaan aman. Melihat penampilan panik Qian Rensu, Tang San tidak bisa menahan senyum tipis. Cahaya biru yang dia tembakannya juga dengan diam-diam hancur di udara. Dan dengan ayunan Sagot Trident, satu lingkaran biru encer setelah yang lainnya beriak, bentuk untuk badai tidak terpaku. Tanpa ancaman segera, ketika Qian Rensu dekat dengan tanah, dia hanya melihat setitik cahaya biru pecah. Dia pertama kali terlihat terganggu, lalu segera bereaksi, kamu menipuku. Tang San tersenyum sedikit, tidak akan pernah ada penipuan yang terlalu banyak dalam perang. Apakah kamu takut dengan Guanyin Tius? Karena itu masalahnya, bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Dia tidak menekan serangan itu. Tang San memiliki pemikiran Tang San. Dia tidak siap untuk membunuh Qian Rensu dalam pertempuran hari ini. Seperti yang dia katakan, Qian Rensu pernah memberinya kesempatan untuk bertahan hidup, dan dia harus membalas budi ini. Dari awal pertempuran, untuk sebagian besar waktu dia bersikap pasif, terlepas dari kekuatan Qian Rensu. Bukannya dengan susah payah membangun keadaan ini. Dia tidak bisa membunuh Qian Rensu hari ini, tapi dia masih harus memahami kemampuan Dewa Malaikat sebanyak mungkin. Dan lain kali mereka bertemu, dia pasti tidak akan memberinya kesempatan. Meskipun Qian Rensu telah menemukan banyak titik lemah melalui refleksinya pada pertempuran masa lalu, dia masih di belakang Tang San dalam kesadaran situasional dan kecerdasan. Seperti yang dikatakan Tang San, meskipun keduanya memiliki keilahian, indera surgawi mereka tidak pada tingkat yang sama. Menjadi kecil hati sangat mengerikan untuk kekuatan dalam pertempuran, terutama kekuatan tingkat dewa. Perasaan seperti itu sekarang muncul di hati Qian Rensu. Menghadapi Tang San yang sedalam samudera, dia merasa seolah-olah tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia masih tidak mampu mengalahkannya. Qian Rensu diam-diam menyaksikan Tang San tanpa menyerang lagi, matanya berkedip, pedang malaikat suci di tangannya bergoyang sedikit. Dia tahu bahwa bahkan jika dia terus bertarung hari ini, dia tidak punya peluang untuk mengalahkannya. Apakah dia tidak akan pernah bisa mengalahkannya? Begitu dia membiasakan diri dengan kemampuan Sagot dan mereka bertempur lagi, dia mungkin tidak punya kesempatan lagi. Tang San tampaknya mengerti hati Qian Rensu, tinggalkan dunia yang kacau ini. Apa yang buruk dari hidup damai? Selama kamu melepaskan kekaisaran roh,
aku tidak akan membuatmu kesulitan. Suatu hari, ketika kita bertemu di dunia surgawi, tanpa keterlibatan fana, kita bahkan mungkin berteman. Tiba-tiba Kian Rensu tersenyum perlahan menggelengkan kepalanya. Tang San menyaksikan dengan heran kekecewaannya sebelumnya di matanya benar-benar lenyap. Pedang malaikat suci melintas dengan cahaya ditarik ke tubuhnya. Melihat Tang San, Kian Rensu berkata, "Tang San, kamu benar-benar sangat kuat layak menjadi pria yang aku pilih. Anda mungkin juga mengatakan Anda adalah satu-satunya pria dalam hidup saya yang menggerakkan hati saya. Mulai sekarang saya tidak akan melarikan diri lagi, saya akan menghadapi segala sesuatu di antara kami. Bahkan jika saya tidak mau mengakuinya, dari pertempuran tadi saya bisa mengatakan akal surgawi saya benar-benar tidak sama dengan Anda. Dan karena saya tidak bisa membunuh Anda bahkan ketika Anda masih tidak terbiasa dengan kemampuan Sagot, aku mungkin akan menjadi lawan yang lebih sedikit darimu. Tapi jangan lupa kita sama-sama dewa tingkat sama. Kekuatan saya tidak sama dengan Anda, tetapi itu tidak berarti saya tidak bisa menyeret Anda sampai mati. Kakek saya meninggal, saya tidak lagi memiliki keluarga, dengan apa gunanya otoritas kekaisaran roh? Saya tidak peduli. Pertempuran hari ini berakhir di sini. Tapi ingat, lain kali kita bertemu lagi, aku pasti akan menarikku bersamaku ke dunia lain. Bukankah kamu bilang kita bisa menjadi teman di sana? Baiklah, aku akan membantumu. Selamat tinggal untuk sekarang, kekasihku." Kata-katanya baru saja jatuh ketika Kian Rensu tiba-tiba melipat kembali sayapnya dan ketika Tang San menyaksikan dengan kaget. Dalam sekejap mata dia menghilang. Di balik cakrawala seperti bintang. Jatuh emas domain Angelic di langit juga perlahan-lahan menghilang saat dia kiri. Memegang Sagot Trident, ekspresi Tang San perlahan berubah menjadi serius. Kian Rensu tidak menakutkan dan dia juga tidak peduli pada dewa malaikat. Tapi seorang ahli tingkat dewa yang siap memberikan hidupnya untuk membunuhnya masih merupakan ancaman fana. Kian Rensu benar, dia mungkin bukan lawan Tang San, tetapi jika dia memberikan hidupnya untuk melawannya, hasil akhirnya mungkin sulit diprediksi. Kekuatan ledakan dewa yang tidak mengindahkan hidupnya benar-benar dapat digambarkan sebagai menakutkan. Bahkan jika Tang San lebih kuat dari Kian Rensu, itu hanya dengan garis yang halus. Senyum masa muncul di sudut bibir Tang San dan dia menyapu Wishful 100 Trasurus Pursa dengan tangan kirinya untuk membiarkan Xiao keluar. Hanya dengan memegang kekasihnya, emosi Tang San sedikit tenang. Menghela nafas panjang, Tang San berkata, "Aku tidak berharap tekanan yang kuberikan padanya akan benar-benar membiarkannya memutuskan iblis hatinya dan juga mengubah kelemahannya terhadapku. Ketika saya bertemu dengannya lagi, dia mungkin sulit dihadapi. Saya pikir saya bisa menaburkan benih kekalahan di dalam hatinya. Dan ketika kita bertemu nanti, itu akan tumbuh menjadi pola pikir karena tidak dapat menang. Tapi dia memutuskan iblis hatinya dengan kata-kata mati bersama. Dia tidak memiliki penyesalan, tetapi saya lakukan. Saya tidak ingin meninggalkan orang tua saya, tidak ingin meninggalkan Anda atau teman-teman kami. Saya tidak bisa mencapai tingkat menjadi takut mati. Saya khawatir dia mungkin telah meningkatkan keunggulan yang pernah saya miliki." Xiao bersandar lembut di bahu Tang San. "Jangan terlalu memikirkannya, akan ada jalan. Dia seharusnya menuju ke garis depan antara kekaisaran roh dan kekaisaran Subkedou. Kali ini, kami tidak hanya kembali dengan Anda sebagai Sagot, tetapi juga dengan kami 6 di tingkat judul Doluwa. Secara substansial meningkatkan kekuatan Heaven Empire. Tentu saja Anda tidak perlu mempertaruhkan hidup Anda melawan Kian Rensu. Bahkan jika dia melakukannya dan Anda tidak bisa menang, jangan bilang Anda tidak bisa menghentikannya. Selama kita mengalahkan kekaisaran roh, akan ada beberapa cara untuk menghadapinya. Kesediaan untuk mati naik dengan mudah, tetapi tidak mudah untuk selalu mempertahankan kondisi pikiran itu." Tang San tampak sedikit heran pada Xiao di tangannya. "Aku tidak pernah berpikir kamu akan melihat jauh lebih jelas daripada aku." "Kamu benar. Aku pasti tidak akan mempertaruhkan nyawaku untuknya. Aku hanya perlu membuatnya tidak mempengaruhi perang. Istri saya sepertinya Anda lebih pintar dari saya. Kemarilah, biarkan aku menciummu." Xiao benar-benar menghilangkan kekhawatiran Tang San. Dan setelah mengalahkan kembali seorang dewa dengan kekuatan setingkat dewa untuk pertama kalinya, ia secara alami dalam suasana hati yang baik. Xiao tertawa terkikik dengan cepat menyembunyikan kepalanya di lengan Tang San. "Kita belum menikah secara resmi. Ayo cepat kembali. Aku ingin tahu apakah semua orang menyerap cincin roh. Ini adalah cincin roh terakhir mereka
jadi mereka pasti akan melakukan yang terbaik. Kami tidak bisa membiarkan bahaya muncul. Ketika Xiao menyebut teman-teman mereka, Tang San juga tidak bisa terus-menerus menaruh kasih sayang padanya. Mengangguk, dia membuka 8 sayap di punggungnya, dan itu berubah menjadi sinar cahaya biru pudar, menuju ke arah yang berlawanan dari Qian Rensu, langsung menuju Pulau Sagot. Qian Rensu pergi, dan tepat seperti kata Xiao, dia pasti menuju ke medan perang utama. Dia juga tidak bisa menunda di sini terlalu lama. Kalau dia menggunakan kekuatan tingkat dewa untuk menyakiti keluarganya di sana, itu sudah terlambat untuk penyesalan. Cahaya biru kemasan jatuh dari langit dan Tang San kembali ke Gunung Sagot bersama Xiao. 7 pelindung pilar suci Sagot Dolua diam-diam duduk di sana bersila. Melihat Tang San dan Xiao kembali, mereka segera memberi hormat. Tang San sambil melambaikan tangannya, tidak perlu membungkuk senior. Bukankah saya mengatakan bahwa selama tidak ada orang luar yang hadir, Anda bisa memanggil saya dengan nama? Bagaimana mereka? Saat Dragon Dolua berkata masih menyerap cincin roh dan tampaknya telah menembus batas. Tekad mereka jauh lebih kuat dari kita di masa itu. Dipimpin oleh Daemu Bai, Oscar, Ning Rongrong, Ma Hongjun, dan Su Shuqing. Tidak satupun dari 5 itu yang menyelesaikan penyerapan cincin roh mereka, tetapi masing-masing dikelilingi oleh kabut merah muda samar. Bukan energi apapun, melainkan efek darah yang keluar dari pori-pori mereka dan menyatu dengan energi di sekitar mereka. Itu juga tidak mengherankan mereka akan melakukan yang terbaik untuk melanggar batas mereka. Melihat Tang San menjadi dewa jelas mereka. Ketujuh dari mereka sedekat keluarga, dan tentu saja mereka tidak ingin tertinggal terlalu jauh. Mengejar langkah Tang San tidak mungkin, jadi satu-satunya pikiran mereka adalah melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka. Terutama karena cincin roh yang diberikan dewa sulit didapat. Dengan kesempatan ini, dan karena mereka menyerang penyerapan cincin roh terakhir mereka, ini adalah kesempatan luar biasa untuk mendapatkan cincin roh 100.000 tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak keluar semua? Shrek Seven Devils setidaknya telah mengalami 5 uji coba Sagot tingkat hitam. Dan kekuatan tekad mereka jauh melebihi kekuatan para master roh biasa. Sebenarnya, salah satu dari mereka akan menjadi kekuatan master roh superlatif yang ditempatkan di mana saja di benua Dolu. Tetapi selama Tang San yang aneh berjalan di depan mereka, mereka tidak merasa seperti mereka sangat kuat. Saat ini semua perhatian mereka terfokus pada memadukan cincin roh. Mereka tidak akan pernah menyerah tanpa hasil sebaik mungkin. Xiao berjuang bebas dari pelukan Tang San, tersenyum sedikit, aku akan mulai juga. Tang San mengangguk padanya, bekerja keras. Dengan dia di sini, secara alami tidak ada kekhawatiran atas kecelakaan yang terjadi pada teman-temannya. Kekuatan fisik Xiao juga yang kedua setelahnya, jadi menyerap cincin roh tidak akan menjadi masalah. Selain itu, Xiao sekarang akan menyerap 2 cincin roh, melompat langsung dari Spirit Sage ke tingkat judul Dolua. Xiao duduk bersila di samping Tang San, mengambil cincin roh yang diberikan dewa. Dengan kontrol mentalnya menanamkannya dengan kekuatan roh, dia mulai menyerap cincin roh ke-8-nya. Cincin roh yang diberikan dewa berubah menjadi aliran cahaya kemasan melingkar ke tubuhnya. Masih butuh waktu bagi teman-temannya untuk menyerap cincin roh. Tang San sudah menarik Sagot Raiment dan Trident ke dalam dirinya, dan jika dia sekarang tidak melepaskan kekuatan surgawi, dia akan tampak seperti orang biasa. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia melihat keluar ke lautan yang jauh, melepaskan akal surgawi tanpa akhir, mengingat pertempuran sebelumnya dengan Qian Rensu. Meskipun pertempuran itu tidak lama, seluruh peristiwa masih sangat intens. Tang San bisa merebut kemenangan dari rahang kekalahan melalui akal surgawinya menjadi lebih kuat dari milik Qian Rensu. Tapi dia tidak bisa menunjukkan keunggulan dalam hal keterampilan. Dalam pertempuran, Tang San telah menemukan bahwa semua kemampuan roh yang dia miliki sebelum mewarisi keilahian Sagot masih dapat digunakan. Dan setelah diisi dengan kekuatan Sagot, kemampuan roh ini semuanya menjadi kemampuan divini Sagotnya. Fruit menambahkan kemampuan Sagot yang diwarisi, dia sekarang memiliki cukup banyak kemampuan surgawi. Dia masih harus membiasakan diri dengan dan mempraktikkan kemampuan Sagot, dan kemampuannya sendiri juga telah berkembang. Berdiri di sana dengan tenang, satu demi satu kemampuan mulai muncul dalam pikiran Tang San. Begitu pada level ini, dia pada dasarnya tidak perlu mempraktikkan kemampuan dalam kehidupan nyata.
Dia hanya perlu mensimulasikan mereka melalui indera surgawi untuk dapat menggunakannya dalam pertempuran yang sebenarnya. Ini juga mengapa Qian Rensu duduk di pantai begitu lama, bukannya benar-benar melatih keterampilannya. Menatap laut yang jauh satu kemampuan demi satu muncul dalam kesadaran Tang San. Tang San dengan hati-hati membiasakan diri dengan masing-masing, dan kemudian menggabungkannya dengan efek Sago Domain dalam pertempuran sebelumnya dengan Qian Rensu. Bahkan hanya berdiri di sini dia masih perlahan memasuki trans. Tentu saja dia selalu meninggalkan sebagian dari rasa surgawi di sekitarnya memperhatikan keadaan rekan-rekannya. Jika ada yang dalam bahaya, ia bisa segera terbangun dari kesurupan. Seiring berlalunya waktu, kehadiran 6 iblis terpancar, semakin kuat dan kuat, praktis masing-masing terbungkus kabut. Keadaan seperti itu sangat berbahaya bagi Tuan Roh. Menerobos batas seseorang akan segera menempatkan mereka di ambang kehancuran. Jika tubuh mereka tidak bisa menerimanya, atau tekad mereka hancur, maka mereka akan benar-benar hancur oleh energi dewa yang diberikan cincin roh. 7 penjaga pilar suci Sagot Dolu menyaksikan serak Seven Devils dari samping. Dan mereka semua melihat keterkejutan yang mereka rasakan dalam ekspresi satu sama lain. Para pemuda ini benar-benar terlalu mencengangkan. Tang San tidak perlu disebutkan, yang bisa berkultivasi untuk peringkat 90-annya dengan kekuatannya sendiri di usia 20-an. Sekalipun keberuntungan adalah bagian darinya, bakatnya tak terbantahkan. Mengingat bagaimana dia melewati 8 percobaan pertama Sagot, yang mana yang bukan tantangan hidup atau mati. Selain itu, bahkan sebagian besar, uji coba tingkat puncak Xiao ditanggung olehnya. Selain itu, Tang San bahkan menaikkan peringkat 70 kekuatan melewati peringkat 80 dalam waktu kurang dari 5 tahun. Meninggalkan Pulau Sagot. Tetapi Wali Duo Luo semua tahu bahwa ini adalah risiko bagi hidupnya. Satu kesalahan, dan dia mungkin dihancurkan. Dan pada saat itu Sagot Duo Luo Bo, Saixi tidak akan memberinya bantuan. Tapi selain Tang San, 6 lainnya juga mengalami tekanan besar. Dan mereka juga telah menanggungnya satu persatu. Pada zaman mereka, bahkan jika ketujuh Wali Dolu juga telah mengambil cobaan tingkat 4 hitam. Pada saat itu mereka telah diperintahkan oleh Sagot Dolu Bo Saixi. Jika mereka dalam bahaya, dia telah membantu mereka sebanyak yang dia bisa. Bagi mereka, Bo Saixi bukan hanya imam besar, dia juga guru mereka. Selain itu, ketika mengambil cobaan, mereka jauh lebih tua daripada serak 7 setan sekarang. Anak-anak muda ini mengandalkan kekuatan mereka sendiri, kearifan kolektif mereka mendobrak rintangan berat untuk mencapai prestasi mereka saat ini. Melihat mereka mungkin bahkan belum berumur 30 tahun. Masa depan Sagot benua milik mereka. Surga tahu berapa banyak kekuatan tingkat dewa mungkin muncul di antara mereka suatu hari nanti. Dengan usia mereka saat ini, itu benar-benar pencapaian yang mungkin. Saat itu selalu duduk di sana mengamati samudera yang tak berujung, Tang San tiba-tiba berbalik. Dengan kabur, dia muncul di depan Oscar. Kabut di sebelah Oscar diam-diam naik, ditarik di atas kepalanya di bawah akal surgawi Tang San. Di dalam kabut, Oscar tampak agak menakutkan. Kulitnya benar-benar merah dan terutama wajahnya berada di ambang ungu. Tubuhnya bergetar tak terkendali, seolah-olah akan runtuh. Melihat keadaan Oscar, 7 Wali Duo Luo tidak bisa tidak terkejut. Satu-satunya pikiran mereka adalah, apakah pemuda ini mempertaruhkan nyawanya? Apa yang dia lakukan hanyalah memperlakukan hidupnya sebagai lelucon. Tanpa ragu, Oscar adalah salah satu dari serak 7 setan dengan tubuh terlemah. Meskipun dia bisa bertarung menggunakan mirror Himechosis, dia pada dasarnya masih seorang master tipe pendukung. Sama-sama seorang master tipe dukungan. Ningrongrong sedikit lebih kuat darinya. Mengandalkan pagoda 9 Ubin Glaze yang berevolusi. Roh tipe dukungan nomor 1 di dunia. Fisik Ningrongrong masih lebih baik daripada Oscar. Dan 9 pagoda Ubin 9 harta karunnya memiliki karakteristik yang melindungi tuannya. Dan dengan keunggulan bawaan roh, dia jauh lebih aman daripada Oscar ketika menyerap cincin roh. Tang San segera merasakan Oscar di ambang kehancuran dan muncul di hadapannya. Meskipun Oscar biasanya adalah orang yang paling bercanda dan meskipun mantra rohnya benar-benar vulgar, Tang San tahu bahwa Oscar benar-benar bangga, hanya saja dia tidak akan pernah menunjukkannya kepada rekan-rekannya. Sebagai seorang guru roh tipe dukungan, dan bahkan seorang guru roh tipe makanan, untuk dapat tidak pernah tertinggal dari yang lain dalam hal kekuatan roh.
Oscar harus melipat gandakan upaya yang lain. Dan ia akan sering terus berkultivasi ketika yang lain beristirahat. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya selama fakta 5 tahun yang dibuahnya dengan Ning Rongrong. Oscar tidak pernah membicarakannya sendiri, tetapi Tang San bisa menebak. Dalam 5 tahun itu Oscar mungkin merangkak keluar dari tumpukan mayat. Kalau tidak, dia tidak akan banyak membaik. Dia hanya tidak ingin membuat Ning Rongrong khawatir dan tidak pernah berbicara tentang pengalamannya. Ketika semua orang sekarang menyerap cincin roh yang diberikan dewa mereka, Oscar dapat sepenuhnya menyelesaikan proses setelah mencapai level 50.000 tahun. Sebagai ahli roh, tipe makanan mencapai judul Dolo adalah puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Tapi yang jelas dilihat dari kehancurannya yang hampir mendekati, dia sama seperti yang lain yang berusaha mencapai level 100.000 tahun. Tekad ini, kebanggaan ini dengan sempurna menunjukkan ego pria. Tang San mengerti bahwa Oscar takut dia tidak akan menandingi Ning Rongrong. Dia harus tampil sempurna ke Seven Treasure Glaze, Tile School, dan bahkan seluruh dunia. Dia harus mendapatkan cincin roh ke 900.000 tahun seperti yang lain. Dalam hati memujinya, Tang San perlahan mengangkat tangan kanannya, jari telunjuknya menunjuk ke dahi Oscar. Setetes darah biru kemasan perlahan merembes dari ujung jarinya, dan merek Sagot Trident di dahinya berkedip. Cahaya biru kemasan selimuti Oscar, membasahi kulitnya, sementara itu melindunginya dari ledakan. Tapi menyerap cincin roh tentu saja bergantung pada kekuatannya sendiri. Kekuatan luar tidak bisa membantunya. Tang San juga tidak berencana untuk membantunya. Cahaya menyala dan setetes cahaya biru pegang di ujung jarinya diam-diam tercetak di dahi Oscar. Hanya dengan sedikit kedipan, cahaya biru keemasan itu menyatu dengan Oscar. Hanya satu tetes darah ini yang tampaknya melelahkan Tang San. Itu adalah darah Tuhannya, mungkin hanya satu tetes, tapi itu masih sangat berharga bagi dewa. Qian Rensu itu tidak berdarah ketika hatinya ditusuk oleh Tang San Guanyentis karena alasan ini. Vitalitas dewa akan terluka hanya dengan kehilangan satu tetes darah. Untuk membantu Oscar, Tang San tidak mengampuni vitalitasnya sendiri. Dia tidak bisa hanya menonton Oscar meledak. Dia sangat berharap saudara lelaki ini atas kesuksesannya. The Sagot Slide mengundurkan diri dan warna kulit Oscar berangsur-angsur memudar sementara ekspresinya sangat tenang. Meskipun dia masih gemetar dan kejang, krisisnya sudah berakhir. Cincin roh satu demi satu muncul di sekitarnya. Oscar telah mengalami percobaan tingkat 6 hitam di Pulau Sagot. Dan tidak seperti Ning Rongrong, ia tidak mendapatkan budidaya cincin roh. Jadi akibatnya 8 cincin roh pertama masih 2 kuning, 2 ungu, dan 4 hitam. Cincin roh ke-9 sekarang samar-samar mulai terbentuk dan warnanya merah gelap seperti darah menunjukkan bahwa Oscar telah berhasil. Tang San menunjukkan senyum tipis. Dengan bantuan tetesan darah dewa, kekuatan para dewa dimasukkan ke dalam tubuh Oscar, menyehatkan pembuluh darah dan otot-ototnya. Dalam hal kekuatan fisik, dia tidak lagi lebih lemah dari yang lain. Itu juga hanya karena inilah cincin roh 9 yang terakhir ini berhasil diserap. Akhirnya, cincin roh ilusi perlahan terkondensasi tergantung tertinggi di atas Oscar. Fluktuasi kekuatan roh yang kuat memancar dari Oscar dalam gelombang. Kehadiran cincin roh 100.000 tahun yang membuat suasana bergetar. Kabut yang ditarik Tang San di atas kepalanya jatuh langsung ke Oscar. Tetapi berbeda dari bagaimana Tang San pernah menggunakan teknik pernapasan untuk menyerapnya. Kabut ini perlahan-lahan berasimilasi ke dalam Oscar melalui pori-porinya yang terbuka. Kekuatan roh setelah menembus ke tingkat judul dulu meletus tak terkendali dari dalam dirinya. Kehadiran bergelombang membuat gelombang energi ilusi berdenyut di sekelilingnya. Dalam sejarah dunia Master Roh, jenis makanan pertama judul dulu akhirnya muncul. Getaran Oscar berangsur-angsur berhenti, ekspresi menyakitkan juga berangsur-angsur mereda, napasnya menenangkan. Setiap napas ditarik keluar, tubuhnya melepaskan cahaya merah muda redup. 9 cincin roh berkilau pada gilirannya melepaskan cahaya yang menyilaukan. Sukses Tang San menunjukkan senyum, lalu melayang mundur 10 meter. Oscar perlahan membuka matanya. Murid-muridnya sekarang memiliki kilau seperti permata yang tidak mereka miliki sebelumnya. Dan kehadiran yang dipancarkannya perlahan-lahan berkurang. Cincin roh satu demi satu menyatu ke dalam tubuhnya, berubah menjadi kehadiran yang tenang dan lembut. Dia bahkan lebih tampan dari sebelumnya.
Setelah mencapai judul Doluo, kekuatannya tidak hanya naik ke tingkat lain, bahkan energinya telah berubah. Sama seperti Tang San berpikir pembentukan cincin roh ke-9 Oscar berakhir. Tiba-tiba, sinar merah muda muncul entah dari mana di langit, jatuh pada Oscar. Cahaya itu sangat cepat dan Tang San sebagai Sagot tidak memiliki kesempatan untuk menghentikannya tanpa peringatan. Cahaya merah muda langsung mengalir ke dahi Oscar dan ekspresinya tampak membeku. Dia tampak tak bergerak seperti patung. Tidak baik. Tang San terkejut jika ada masalah dengan kemajuan rekan-rekannya di bawah perlindungannya, bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada yang lain. Dia tiba di sebelah Oscar dengan kabur, dan cahaya biru kemasan melonjak langsung menyelimutinya. Dan Tang San juga langsung meletakkan tangannya di dahi Oscar. Tapi tidak semua harapan karena Tang San menggunakan akal surgawi untuk memeriksa Oscar. Bahkan setelah beberapa saat ia tidak menemukan sesuatu yang tidak diinginkan. Mengernyit, Tang San tidak bisa membantu melihat ke arah mana cahaya merah muda itu muncul di langit sebelumnya. Oscar sekarang telah kembali ke akal sehatnya. Matanya yang kusam sekali lagi menjadi ekspresif. Tetapi sekarang dia benar-benar dikunci oleh kekuatan Sagot Tang San dan tidak dapat bergerak. Tang San menarik sebagian dari kekuatan surgawinya, tetapi masih menggunakan akal surgawi untuk memeriksa Oscar untuk menghindari kecelakaan. Tetapi pada saat yang sama ia juga menghapus belenggu pada Oscar. "Au kecil, kamu baik-baik saja?" Tang San bertanya dengan prihatin. Oscar berdiri dengan tajam, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Aku baik-baik saja, aku tidak bisa lebih baik." Little San di antara kita saudara kakak tidak akan mengucapkan terima kasih. Tang San santai. "Oscar baik-baik saja, baru saja sinar cahaya merah muda muncul dari langit setelah kamu menyerap cincin roh ke-9-mu dan memasuki dahi kamu. Apakah kamu merasakan sesuatu?" Oscar menyeringai menunjukkan ekspresi misterius. "Saudaraku, ini hadiahku yang adil." "Hah? Apa artinya?" Tang San bertanya dengan rasa ingin tahu. Sejak menjadi Sagot, dia merasa seperti dia mengendalikan segalanya. Tetapi apa yang terjadi sekarang berada di luar kendalinya. Jadi bagaimana mungkin dia tidak penasaran? Oscar menurunkan suaranya sama seperti aku menyerap cincin roh 9. Cincin roh yang 100.000 tahun itu membuatku merasakan kekuatanku meningkat, itu benar-benar luar biasa. Ini pertama kalinya aku merasakan kekuatan absolut. Kekuatan rohku seharusnya mencapai peringkat 92, menyerap kekuatan Sagotmu benar-benar efektif. Mungkin lebih efektif pada yang lain setelah semua mereka harus menyerap sedikit lebih banyak. Kemudian saya merasakan aliran hangat memasuki dahi saya, dan suara yang sangat lembut bergema di benak saya. Dia mengatakan bahwa dengan menjadi jenis makanan judul Doluo, sebelum usia 40 saya memiliki potensi untuk mewarisi keilahiannya. Saya harus memupuk kekuatan roh saya untuk peringkat 99 untuk secara alami memulai langkah selanjutnya dari warisan. Tang San menatap keilahian. Cahaya merah muda itu adalah dewa yang mengiringi Anda informasi. Ini Tang San benar-benar tidak bisa memahaminya. Terlepas dari bagaimana ia mewarisi Sagot, Qian Rensu mewarisi dewa malaikat atau kakek buyutnya bekerja selama bertahun-tahun untuk mewarisi dewa Asura. Semua itu didasarkan pada akal surgawi yang tersisa di dunia dan mereka semua memicu persidangan. Tapi sekarang cahaya merah muda itu jatuh dengan sendirinya. Itu sedikit berbeda dari keadaan yang dia kenal. Tapi dari sudut pandang lain bahwa cahaya merah muda bisa mengenai Oscar sementara di bawah arlojinya menunjukkan itu memang level dewa. Melihat Tang San tenggelam dalam kontemplasi, Oscar tersenyum. "Little San, jangan terlalu dipikirkan. Jangan lupa bahwa kakak besar mungkin jenis makanan pertama judul Doluo. Hanya ini yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Selain itu, ini adalah langkah paling penting dari ujian dewa itu. Hanya menjadi jenis makanan judul Doluo dan menjadi muda dan tampan membuatnya memilikiku. Hahaha, sepertinya aku akan memiliki kesempatan untuk menjadi dewa juga. Sekalipun mungkin perlu beberapa saat, setidaknya saya tidak harus pergi mencari keilahian." Wahahaha. Oscar tertawa bangga, kegembiraannya datang dari hati. Dia selalu menjadi yang terlemah dari 7 setan serak. Bahkan, jika dukungan sosisnya cukup baik, itu masih tidak sama dengan pagoda ubin 9 harta, Karuning Rongrong. Dalam pertempuran, meskipun dia bisa mengandalkan sosis gambar cermin untuk menggunakan kemampuan rekan-rekannya, dalam duel, sungguhan dia tidak bisa mengalahkan siapapun.
Sekarang dia tiba-tiba mendapat perhatian dari dewa, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Dia juga tidak perlu khawatir tentang apakah dia cocok dengan Ning Rongrong lagi. "Au, kecil dewa, apa yang memanggilmu?" Tang San bertanya. Oscar menyeringai sangat cocok, dia bilang dia dewa makanan. "Hahaha, kakak besar ini memiliki gelar sekarang juga. Panggil saja aku dewa makanan dulu. Bukankah itu elegan? Bukankah itu tampan? Dewa makanan." Tiba-tiba Tang San mengerti. Tampaknya dugaan Oscar seharusnya benar. Menjadi jenis makanan pertama judul dulu sangat mungkin adalah uji coba pewarisan pertama Ford God. Dan juga yang paling penting, jika rekan-rekannya memiliki harapan untuk mewarisi keilahian, bagaimana mungkin Tang San tidak bersemangat? Mengingat apa yang dikatakan Sago tentang kesepian, Tang San tidak bisa menahan senyum. Tampaknya bahkan jika dia menjadi dewa, dia masih tidak akan kesepian. Alangkah baiknya jika semua rekannya seberuntung Oscar. Sama seperti Oscar sedang bersemangat, bola kabut lain perlahan berkurang, mengungkapkan orang di dalam. Kabut ini merupakan yang termuda dari Shrek Seven Devils Hell Sifat, Su King. Cincin roh merah yang mempesona muncul di atasnya. Dia sama-sama berhasil dengan cincin roh kesembilannya, dan mengandalkan tubuh yang jauh lebih kuat dari Oscar, dan juga kekuatan roh yang lebih kuat. Cincin roh 100.000 tahun itu menjadi hasil terbaiknya sebagai Master Roh. Melihat Su King berhasil menyerap cincin roh, Tang San dan Oscar tidak memandangnya lebih jauh. Keduanya secara kebetulan berpaling untuk mempelajari langit, berharap untuk menyambut cahaya lain. Hanya saja, fakta membuktikan bahwa keberuntungan bukanlah sesuatu yang datang ketika dipanggil. Langit tetap tenang, tanpa ada tanda-tanda cahaya muncul. Su King perlahan membuka matanya, pupil hitamnya bersinar seperti mutiara hitam. Perasaan ilusi di lingkungannya jauh lebih berbeda dari Oscar. Dan ketika dia berdiri, setiap gerakan memberi orang perasaan ilusi, seolah-olah dia terdiri dari serangkaian gambar. "Au kecil, saudara ketiga, apa yang kamu lihat?" Su King memandang dengan agak ingin tahu pada Tang San dan Oscar yang sedang menonton langit, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Tidak ada." "Su King, Anda berhasil juga, bagaimana itu? Pangkat kekuatan roh apa?" Oscar dan Tang San kembali sadar. Mereka tahu bahwa keberuntungan tidak akan datang lagi, dan Oscar mengajukan pertanyaan. Su King tersenyum sedikit. Meskipun dia adalah yang termuda, dia memiliki karakter yang mantap dan penjaga esnya tidak ada terhadap rekan-rekannya. Berkat kekuatan Sagot saudara ketiga dan energi paus setan laut dalam itu, aku berada di peringkat 93. Ini benar-benar seperti mencapai langit dalam satu ikatan. Saya tidak pernah berpikir saya bisa menjadi judul Doluo sebelum 30. Tang San tersenyum, bagus kamu menyerap cincin roh dengan aman. Bagaimanapun kami Shrek Seven Devils telah diperlakukan sebagai monster selama lebih dari 1 atau 2 hari. Saya masih ingat ketika kami baru saja datang ke Akademi Shrek, para guru mengatakan bahwa Akademi Shrek hanya menerima monster, bukan orang biasa. Hanya saja bahkan Dekan Slender mungkin tidak mengira bahwa monster yang dibesarkannya akan sebesar ini. Oscar dan Su King tidak bisa menahan tawa. Tang San bertanya, "Su King, kamu sekarang telah menjadi judul Doluo juga. Kami tidak membutuhkan Spirit Hall untuk memberi kami gelar. Gelar apa yang akan Anda lalui?" Su King berpikir, lalu berkata, "Judul tidak masalah, cukup gunakan nama rohku." "Hal Doluo baik-baik saja." Oscar mengerutkan bibirnya, sungguh menyeramkan. "Su King, kamu perempuan. Luwak Doluo akan lebih baik." Su King tertawa terbahak-bahak, "Biarkan saja sosis Doluo, tentu saja saya akan memutuskan judul saya sendiri." "Aku semua lengket, aku akan mandi dulu." Dia berbalik dan menuruni gunung. "Su King, tunggu aku ingin mencuci juga." "Apa sosis Doluo gelar kakak adalah Ford God? Panggil aku Ford God Doluo." Oscar memanggil dengan kesal saat dia mengikuti Su King. Tetapi dengan serangan kelincahan Su King kata Doluo, bagaimana dia bisa mengikutinya? Su King tidak akan memberinya kesempatan untuk mengintipnya. Menjaga keduanya, Tang San tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar terlalu rakus. Apa yang terjadi pada Oscar mungkin unik di seluruh dunia Master Roh. Bagaimana dia bisa berharap hal yang sama untuk semua teman-temannya? Jika itu terjadi, maka para dewa benar-benar terlalu murah.
Hanya bagi O kecil untuk berkultivasi ke peringkat 99 masih akan cukup perjalanan. Bagaimanapun, dia tidak bisa menyerap cincin roh lagi untuk membantu meningkatkan kekuatan rohnya. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan pribadinya sendiri. Dalam hal ini dia tidak bisa membantunya bahkan sebagai Saagot. Tapi untungnya dia masih belum berumur 30, dia masih punya waktu. Dengan kekuatan level judul dulu, hidup selama beberapa abad adalah normal, dia seharusnya bisa mendapatkan peringkat 99. Setelah semua ini selesai, dia masih akan tinggal bersama rekan-rekannya sebanyak mungkin. Lalu, apakah sampai Oscar benar-benar menerima warisan Gudgiad atau yang lain menemukan Kilahian? Dia masih bisa mengawasi Tam. Tang San tidak akan membiarkan apa yang terjadi pada kakek buyutnya Tang Chen terjadi pada teman-temannya. Sementara Tang San sedang merenungkan indera surgawi tiba-tiba berkedut dan tatapannya segera berbalik ke arah bola kabut. Kabut tiba-tiba naik, tiba-tiba berubah bentuk bola kabut yang semula bulat sekarang tiba-tiba terlipat dengan sendirinya. Membentang lebih tinggi, perlahan mengambil bentuk lain. Itu adalah penampilan sebuah pagoda. Begitu jelas dan hidup sehingga Tang San dapat mengetahui kabut siapa itu tanpa menggunakan akal surgawi. Sepertinya Rongrong telah menyerap cincin roh 9-nya juga. Pemandangan aneh mulai terbentuk di atas gunung Saagot. Pagoda yang terbentuk dari kabut perlahan-lahan menjadi cerah. Dan ketika kabut itu perlahan menghilang, yang muncul di sana bukanlah Ning Rongrong, melainkan pagoda raksasa setinggi hampir 7 meter. 9 cahaya berwarna berkeliaran di atasnya, gemerlap di bawah sinar matahari. Setiap tingkat pagoda memiliki pagar yang diukir dari batu giok, berkilau dan seperti permata menciptakan pemandangan aneh di puncak gunung. Bahkan 7 wali suci Saagot Dolua menatap dengan muram. Tang San mengangguk pada dirinya sendiri. 9 harta karun mengkilap pagoda ubin Ning Rongrong akhirnya terbentuk. Kembali ketika dia memberinya ramuan abadi, 7 tile pagoda ubin mengkilap menjadi 9 harta pagoda ubin berlapis. Dan sekarang dia memiliki cincin roh ke-9 ini. 9 pagoda ubin 9 harta mengkilapnya benar-benar lengkap. Benar saja 9 cincin roh muncul berturut-turut dan yang terakhir juga cincin roh merah ratus ribu tahun. Raksasa 9 harta karun ubin mengkilap mulai berubah ilusi. Ning Rongrong samar-samar menjadi terlihat duduk tegak di dalam. Hanya saja, dibandingkan dengan Oscar dan Su Shuqing, dia tampaknya tidak berada dalam kesulitan. Setidaknya tidak ada tanda-tanda keringat atau darah. Khidmat dan megah dengan senyum di wajahnya. Kecantikan awalnya sudah luar biasa, sekarang dengan agak suci akal. Cahaya 9 harta mengkilap tile pagoda secara bertahap menyusut. Bentuknya juga secara bertahap menyusut. Kembali ke ukuran aslinya. Melayang di depan Ning Rongrong. Sama seperti Tang San akan melangkah maju dan memberi selamat kepada Ning Rongrong karena menyerap cincin roh 9-nya. Tiba-tiba, sebuah petir bergema di langit. Tang San tampak terganggu. Langit cerah. Kenapa ada guntur? Selanjutnya sinar 9 warna jatuh dari langit menabrak pagoda ubin 9 harta karun mengambang di udara. Segera pagoda ubin 9 harta yang berkilau melintas, pilar cahaya yang menyilaukan melesat ke atas mengubah langit. Samar-samar, gambar raksasa melayang di udara. Benar-benar jernih menunjukkan seorang wanita berpakaian 9 warna pakaian. Tersenyum, dia memberi hormat kecil ke arah Tang San, lalu bibirnya bergerak ke arah Ning Rongrong, seolah mengatakan sesuatu. Tang San diam-diam menyeka keringat yang tidak ada dari dahinya, berpikir dalam hati, ada apa dengan hari ini? Jangan bilang kita, Shrek Seven Devils adalah reinkarnasi monster dengan dewa turun dengan sendirinya. Tanpa pertanyaan, gambar di langit datang dari akal surga, Kilahian. Meskipun itu tidak terasa sekuat Saagot, malaikat dewa atau dewa Asura, itu jelas merupakan Kilahian. 2 dewa datang dalam satu hari untuk menyerahkan warisan mereka, jika yang lain mempelajarinya itu mungkin menyebabkan keributan di dunia Master Roh. Dia bertanya-tanya seberapa luas Oscar akan tersenyum saat mencuci sekarang. Bahkan jika dia menjadi dewa Rongrong masih bisa bersamanya. Memikirkan hal ini, Tang San tidak bisa menahan untuk melirik Xiaowou. Diam-diam memutuskan bahwa tidak peduli bagaimana dia harus melakukannya, dia akan menemukan Xiao dewa untuk diwariskan juga. Ketika dia pergi ke dunia surgawi, dia juga bisa membawanya. Angin bertiup dan sang dewi dalam 9 warna memudar. 9 harta karun ubin mengkilap di depan Ning Rongrong juga mendarat di tangannya.
Agak bingung dia membuka matanya. Melihat Tang San duduk tidak jauh di depannya. Dia buru-buru melompat. Kakak ketiga. Barusan yang bernama 9 Warna Dewi menyuruhku mewarisi kelahiannya atau apapun. Saya hanya harus menunggu sampai saya mencapai peringkat 99 untuk memajukan cobaan. Apakah ini nyata? Di Cirque Seven Devils yang paling dicintai ini, Rongrong adalah Oscar, tapi yang paling dia percayai adalah saudara ketiganya. Jika dia punya pertanyaan, dia tentu saja akan menemukannya terlebih dahulu. Tang San menyeringai selamat Rongrong itu pasti nyata. Anda harus bekerja keras di peringkat 99 dengan saudara ketiga mengawasi Anda pasti bisa melewati ujian 9 Warna Dewi. Ning Rongrong berkedip lalu tiba-tiba menggelengkan kepalanya berbicara dengan suara rendah, tidak perlu, aku tidak ingin mewarisi kelahian. Tang San menatap kosong Rongrong. Mengapa? Apakah Anda tahu berapa banyak judul dulu menghabiskan hidup mereka mencari kelahian tanpa mendapatkan apapun? Bahkan kakek buyut saya adalah sama, bahkan sebagai kekuatan puncak. Sekarang kelahian memanggil, mengapa? Ning Rongrong tiba-tiba menjadi waspada melihat sekeliling dia menemukan bahwa tempat Oscar duduk sudah kosong. Melihat sekeliling lagi dia tidak menemukan jejak Oscar dan buru-buru bertanya kakak ketiga, Oscar. Tang San tersenyum, kecil sudah menyerap cincin roh dan pergi untuk mencuci. Dia akan kembali sebentar lagi. Mengapa? Apakah Anda khawatir seperti ini saat dia tidak ada di depan mata Anda? Ning Rongrong tampak menghela napas lega, berjalan ke Tang San dan berbisik di telinganya, kakak ketiga, bisakah kamu menjanjikan sesuatu padaku? Tang San sedikit terkejut. Apa Rongrong? Kenapa begitu aneh? Ning Rongrong berbisik, kakak ketiga, jangan memberitahu Oscar tentang kedatangan dewa baru saja. Meskipun dia tampak murung, dia sebenarnya sangat bangga. Itu adalah hal yang sama ketika dia memelukku dan sekarang setelah kita akhirnya bersama. Jika dia tahu aku dipilih oleh dewa, dia mungkin mulai merasa rendah diri lagi. Saya tidak ingin 5 tahun itu terjadi lagi, jadi Anda benar-benar tidak bisa memberitahunya. Tang San sekarang mengerti apa yang dimaksud Ning Rongrong dan menatapnya dengan tidak cukup senyum dengan kata lain. Kamu menyerah untuk mewarisi kelahian ini apakah demi kecil? Wajah Ning Rongrong panas terik di bawah tatapan Tang San dan dengan lembut mengangguk. Tang San menggosok kepala Ning Rongrong, mendesah pelan, Rongrong, kamu benar-benar sudah dewasa. Sekarang mengingat kembali kesombongan wanita kecil itu ketika kami pertama kali bertemu, saya masih merasa itu tidak terbayangkan. Tidak heran, bahkan 9 Warna Dewi datang untukmu. Namun, Anda yakin tidak akan menerima warisannya di masa depan. Ning Rongrong dengan keras kepala mengangguk, jika aku tidak bisa bersama kekasihku lalu, apa gunanya menjadi dewa? Saudara ketiga Anda harus berjanji kepada saya untuk menjaga rahasia ini. Tang San tertawa terbahak-bahak, kamu sendiri yang mengatakannya, kamu tidak bisa menyesalinya. Kecil Anda mendengar Rongrong, lakukan sesuai keinginan Anda. Ning Rongrong terkejut berbalik hanya melihat Oscar diam, dia merangkak keluar dari bawah gunung. Hanya saja ekspresi di matanya sangat aneh, menatapnya tajam, perlahan-lahan berjalan selangkah demi selangkah, matanya berkilau dengan cahaya lembab. Ning Rongrong menoleh untuk melihat Tang San lagi, matanya memerah, kakak ketiga, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Anda tahu betul dia datang, mengapa Anda tidak menghentikan saya dari berbicara? Kamu? Pada saat yang sama dia dengan keras berlari ke arah Oscar. Meraihnya dalam beberapa langkah, mengambil inisiatif untuk jatuh ke pelukannya. Memeluknya dengan erat, berbicara dengan lembut, kecil jangan salah paham. Saya tidak bermaksud menyembunyikannya dari Anda. Jangan khawatir, saya pasti tidak akan mewarisi kelahian itu, di masa depan aku akan selalu bersama denganmu. Setelah perang dengan kekaisaran roh berakhir, aku akan menikahimu, oke? Oscar melihat ke bawah. Dengan penuh perhatian menatap Ning Rongrong di lengannya. Tenggorokannya seakan tersedak, sesuatu tidak mampu menghasilkan kata. Kecil, jangan menakuti aku, kekuatan bukanlah segalanya dalam hidup, selain itu kami berdua sama-sama gelar dulu sekarang. Jawab aku, begitu perang usai menikahlah denganku, oke? Ning Rongrong sudah menangis, air mata mengalir di wajahnya yang menawan. Rongrong, Oscar tiba-tiba dengan keras menarik Ning Rongrong mendekat. Tentu saja aku akan. Kamu milikku selamanya. Rongrong, kamu benar-benar baik padaku. Pada saat seperti ini, Oscar yang selalu pintar hanya bisa mengelola kata-kata tumpul seperti ini.
Melihat mereka, Tang San penuh senyum. Tatapannya yang lembut beralih ke kekasihnya. Berpikir Xiao, ketika saatnya tiba kita juga akan menikah seperti mereka. Oke. Ning Rongrong mendapat jawaban Oscar, lalu banyak bersantai mengambil inisiatif untuk menciumnya. Oscar tentu saja tidak akan membiarkan kesempatan bagus berlalu dan keduanya mulai berciuman seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir. Ning Rongrong selalu pemalu dan sangat jarang berhubungan intim dengan Oscar di depan orang lain, apalagi ciuman yang benar-benar tidak terkendali. Apakah kamu berencana membuat pertunjukan publik? Suara Su Shuqing yang agak jernih dan dingin terdengar dari samping. Dia juga mencuci dan berganti pakaian sebelum kembali. Bibir berpisah, Ning Rongrong dengan malu-malu membenamkan kepalanya ke dada Oscar. Ini semua salahmu sekarang mereka menertawakan kami. Oscar tertawa keras. Ya, salahkan aku. Ini salahku. Tapi Rongrong, di masa depan kamu pasti harus mengambil warisan Dewi 9 warna itu. Apa? Ning Rongrong menatap Oscar. Ekspresinya yang lega tiba-tiba prihatin lagi kecil. Jangan seperti itu, aku bilang aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Oscar menjeringai, dan karena kamu tidak akan meninggalkanku, kamu harus mewarisi keilahian Dewi 9 warna. San kecil tidak punya waktu untuk memberitahumu, barusan selangkah di depanmu, aku juga dipanggil dewa, dia disebut dewa makanan. Ning Rongrong menatap Oscar, berkedip lalu berbalik menatap Tang San yang menatap polos ke arahnya. Bukannya aku tidak mengatakannya, tapi kamu terlalu cemas, kamu tidak memberiku kesempatan untuk berbicara. Little Awa adalah master roh jenis makanan dulu pertama, jadi dia disukai oleh dewa makanan di dunia surgawi. Bukankah aku hanya bertanya padamu apakah kamu benar-benar yakin tidak akan menerima warisan Dewi 9 warna? Kalian berdua mati saja. Ning Rongrong sekarang bangun dengan kesadaran. Tidak heran Tang San akan membiarkan Oscar mendengar apa yang dia katakan dan bahkan memanggil Oscar keluar. Dia benar-benar berantakan. Tinju Ping menghujani Oscar, tapi dia membiarkannya memukul selalu tersenyum. Awalnya dia seharusnya tidak mendengar apa yang dikatakan Ning Rongrong pada Tang San. Pada saat itu dia masih menuju ke atas gunung. Tetapi Tang San menyampaikan kata-kata Ning Rongrong kepadanya melalui indera surgawi. Demi kepentingannya, Ning Rongrong bersedia menyerah untuk menjadi dewa. Bagaimana mungkin Oscar tidak tersentuh? Dalam hatinya, jejak kesalahpahaman mereka di masa lalu sekarang benar-benar dilenyapkan. Dia hanya memegang cinta tak terbatas untuk Rongrong. Rongrong, aku mencintaimu. Oscar memandangi kekasihnya yang marah. Ning Rongrong berhenti, tidak lagi meninju, lalu dengan keras melemparkan dirinya ke dada Oscar, menangis dengan keras. Su Shuqing berjalan ke Tang San, berbisik kakak ketiga, kamu benar-benar busuk. Berencana melawan Rongrong seperti itu. Tang San tertawa terbahak-bahak, ini tidak ada hubungannya denganku, ini semua tentang hal kecil. Jika dia memberitahu Rongrong bahwa dia juga diawasi oleh dewa makanan, begitu dia muncul, dia secara alami tidak akan salah paham. Biarkan mereka berurusan dengan bisnis mereka sendiri. Su Shuqing tersenyum, kami benar-benar harus memberi selamat kepada mereka. Mendapatkan perhatian para dewa pada saat yang sama. Ini bahkan lebih beruntung daripada Anda mendapatkan cobaan Sagot. Tang San berkata ini juga hasil dari usaha mereka sendiri. AK-9 harta karun mengkilap Ning Rongrong atau jenis makanan roh kecil. Anda tahu betapa sulitnya membudidayakan untuk judul doa. Di seluruh benua banyak dewa seharusnya meninggalkan bekas mereka. Sekarang semua orang memiliki kekuatan level judul dulu dan kita semua masih sangat muda. Setelah perang berakhir dan kita telah menghancurkan kekaisaran roh, nanti kita bisa pergi tur untuk berkultivasi sambil mencari jejak ketuhanan lainnya. Saya percaya saatnya akan tiba ketika kita semua Serek Seven Devils dapat bertemu di dunia surgawi. Sama seperti Tang San berbicara, tiba-tiba tangisan Phoenix bergema, seluruh puncak gunung berubah panas. Kabut di sekitar Ma Hongjun langsung berubah menjadi merah. Dan kemudian Phoenix api besar melonjak, berubah menjadi sinar cahaya kemasan murni di langit. Di atas kepala cahaya itu adalah seekor Phoenix panjang 10 meter dengan sayap terbuka. Semuanya 7 kepala memandang sekeliling. Energi api yang dipancarkannya memancarkan warna merah ke seluruh langit. Lemak juga berhasil Tang San mengangkat kepalanya untuk melihat Phoenix dengan 9 kepala yang gembira di langit. Tanpa sadar merasa bahkan sedikit lebih bahagia.
Cincin roh terakhir Ma Hongjun juga berwarna merah, tidak terlalu berbeda dengan nyala api Phoenix-nya. Tapi dari energi ledakan yang dipancarkannya, Tang San bisa mengatakan bahwa kekuatan Ma Hongjun sekarang sangat tinggi. Terutama kekuatan ledakan api Phoenix, bahkan mungkin setara dengan peringkat 95 Tuan Roh. Tetapi fakta juga membuktikan bahwa keberuntungan tidak selalu menguntungkan Shrek Seven Devils. Ma Hongjun juga tidak mendapatkan penghargaan dari dewa manapun untuk menjadi judul Dolua. Dia membentangkan sayapnya terbang 3 lingkaran penuh di langit sebelum mendarat. Nyala apinya mereda di udara dan dia kembali ke wujud manusia. Noda padanya sudah benar-benar terbakar oleh nyala api Phoenix yang panas itu. Sebelum mendarat, Ma Hongjun mengambil jubah panjang untuk menutupi dirinya. Masih bersemangat, hampir tidak menyembunyikan kebanggaan yang dia rasakan. Wahaha, peringkat 93 rongrong, Su King kakak besar adalah peringkat 93 luar biasa. Phoenix Dolua turun. Hahaha. Ning Ringrong sudah banyak tenang dan dia dengan sedih menembak Ma Hongjun, apa peringkat 93. Untungnya Anda masih seorang master kekuatan serangan roh dan memiliki semangat Phoenix tingkat pertama untuk boot. Bukankah Anda malu kekuatan roh Anda bahkan tidak setinggi milikku? Saya peringkat 94. Fat berkata dengan kesal, jangan serang aku, oke. Anda memiliki roh tipe pendukung nomor 1 di dunia dan fondasi Anda lebih baik daripada milik saya juga. Kekuatan roh Anda selalu lebih tinggi daripada milikku. Sepertinya Anda semua berhasil, dari sini panggil aku Phoenix Dolua. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.